Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Angkatan 3, Golongan 3 CPNS Kemenkes 2020, Instansi RSHB Harapan Kita. Nama saya Rasja Karauri. Nama saya Mela Devrianti. Nama saya Kartika Wulandari. Baiklah, kali ini kami akan membahas organisasi dan tokoh-tokoh yang memiliki sifat aneka. Sebelum membahas tokoh beraneka, apa sih aneka itu? Aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas, pertanggungjawaban seseorang terhadap hasil pekerjaannya. Nasionalisme, melakukan pekerjaan dengan benar sebagai wujud cinta terhadap bangsa dan negara sendiri. Etika publik, bekerja sesuai dengan norma yang berlaku demi menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Komitmen mutu, bekerja dengan inovasi dan kreativitas. Anti korupsi, jujur, berintegritas dan disiplin, dan juga tidak menerima suap. Yuk kita bahas tokoh dan organisasi beraneka. Sutopo Purwonugroho, mantan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB 2010 sampai 2019. Lahir di Bonyolali 7 Oktober 1969, wafat 7 Juli 2019. Merupakan PNS inspiratif yang patut kita contoh. Pejabat yang paling sering dikutip berita saat bencana berlangsung. Aja sih nilai-nilai aneka yang dimiliki oleh Bapak Sutopo Purwonugroho. Yuk kita bahas nilai-nilai aneka yang beliau miliki. Pertama, akuntabilitas. Beliau merupakan orang yang sangat bertanggung jawab. Di kondisi sakit sekalipun, beliau tetap memberikan pelayanan dan tetap memberikan informasi kepada publik terkait bencana yang sedang terjadi. Kedua, nasionalisme. Beliau memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Sebagai wujud cinta terhadap bangsa dan negara, beliau tetap memberikan informasi kepada publik sebagai tugasnya, walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Pada zaman Gubernur Ahok, BNPB juga sempat mendapatkan kritikan karena kurang tanggap terhadap bencana. Beliau mengakui hal tersebut dan mengatakan bahwa kritikan yang disampaikan oleh Bapak Ahok merupakan kritikan yang membangun. 3. Etika publik. Beliau memberikan informasi kepada publik juga dengan sopan, jelas, dan mudah dimengerti. Ini merupakan salah satu tweet terakhir beliau sebelum beliau meninggal dunia terkait bencana Gunung Sinabung yang meletus di Sumatera Utara. Nah, dari tweet itu kita juga bisa melihat bagaimana komentar-komentar dari netizen terkait informasi yang beliau berikan di Twitter. Yang keempat, komitmen mutu. Beliau sangat mengutamakan mutu, terbukti dari inovasi dan kreativitas yang beliau ciptakan. Di gambar kita bisa lihat ini salah satu penghargaan yang beliau terima terkait inovasi dan kreativitas yang beliau lakukan selama beliau menjabat. Penghargaan-penghargaan yang beliau dapatkan diantaranya sebagai ASN inspiratif dari Kemenpan RB, Communicator of the Year tahun 2018 dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, kemudian tokoh teladan anti hoax dari Mavindo, dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang beliau terima. Inovasi yang beliau buat juga untuk wartawan, di mana beliau mempunyai grup sendiri dengan wartawan untuk memberikan informasi terkait bencana. Anti korupsi.
Beliau terbukti selama masa hidupnya tidak pernah tertangkap tangan melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beliau juga merupakan salah satu tokoh yang harus dicontoh menurut KPK. Sesuai dengan moto hidup beliau, hidup itu bukan soal panjang pendeknya usia, tapi seberapa besar kita dapat membantu orang lain. Kini beliau sudah tiada, tetapi sifat beraneka beliau akan diingat sepanjang masa. Selamat jalan Bapak Sutopo Purwonugroho. Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita adalah rumah sakit yang didirikan oleh Yayasan Harapan Kita pada tanggal 22 Desember 1979. Rumah sakit ini didirikan oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Pada tahun 1998, rumah sakit ini diambil oleh Departemen Kesehatan. Pada tahun 2005, rumah sakit ini berubah nama menjadi Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita yang sebelumnya bernama Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita. Dan pada tahun 2019, berdasarkan SK Kemenkes, RSHB Harapan Kita menjadi pusat rujukan ibu dan anak di Indonesia. RSHB memiliki nilai-nilai yang dikenal dengan istilah cantik, yaitu cepat, nyaman dan aman, transparan dan akuntabilitas, integritas tinggi, kerjasama tim. Selain itu, RSHB Harapan Kita juga mempunyai moto We Save with Faith. Nilai-nilai beraneka ASN yang telah diterapkan oleh RSHB Harapan Kita meliputi 1. Nasionalisme. Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita menerapkan nilai nasionalisme cinta tanah air ditandai dengan visi rumah sakit terdepan dalam pelayanan kesehatan perempuan, perinatal, dan anak. Yang kedua, etika publik. Sesuai dengan misinya, menyelenggarakan pelayanan kesehatan perempuan, perinatal, dan anak yang aman dan berkualitas. Yang ketiga, nilai anti korupsi yang diterapkan melalui penolakan semua jenis gratifikasi pelayanan. Sekian nilai-nilai beraneka yang diterapkan di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Semoga kedepannya dapat menjadi lebih baik dalam penerapannya. Pujiastuti lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran. Kelautan dan Perikanan. Ibu Susi Pujiastuti Merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 Jokowi JK. Beliau juga pengusaha pemilik dan presidir PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air. Memiliki sifat integritas dan keseimbangan, Ibu Susi melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya agar menghindari konflik kepentingan sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Kiprah beliau dengan memberantas penangkapan ilegal mendapatkan apresiasi dari WWF Internasional yang menganugerahinya Leaders for a Living Planet Award atas komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan di Indonesia. Ini menunjukkan sikap beliau yang accountable. Selama menjabat sebagai menteri, Ibu Susi melakukan terobosan seperti larangan ekspor benih lobster, melarang alat tangkap yang merusak lingkungan, dan memberantas penangkapan ikan ilegal. Ini menunjukkan bahwa beliau mempunyai komitmen mutu dan membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Ibu Susi memiliki sifat yang gigih sehingga mempunyai banyak usaha. Beliau juga memiliki sifat kepedulian dan kesederhanaan yang membuat masyarakat kagum dengan dirinya. Sukses yang ia raih karena kerja keras dan konsistensi, memegang satu prinsip yaitu mandiri. Dengan kemandirian itulah menjadi modal Ibu Susi untuk memimpin Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu. Berikut adalah penghargaan yang pernah diterima oleh Ibu Susi Pujiastuti. Kita sebagai ASN juga memiliki sifat yang beraneka. Integritas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Banyak hal yang bisa kita contoh dari tokoh-tokoh dan organisasi tadi. Semoga kita sebagai ASN dapat mencontoh hal tersebut. Demikianlah podcast singkat kami. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di podcast kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.